آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا آمين آمين استجب دعانا ولا تخيب سيدي رجانا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا قرة أعيننا ومقتدانا ومصطفانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وصاحب الحجج القاطعة والبراهين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، معاشر الحاضرين jamaah Masjid Ampel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan yang lalu kita membahas perbedaan para ulama berkaitan tentang turunnya Al-Quran untuk pertama kali. Dalam periwayatan yang masyhur dan terkenal bahwa Al-Quran tersebut turun pertama kali adalah surat Al-Alaq atau terkenal dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq. Dan itu terkenal cerita yang sangat masyhur, dan bukan hanya sekedar masyhur, bahkan bisa jadi itu adalah pendapat mayoritas daripada para ulama. Tapi kemarin kita juga telah membahas bahwa ada sebagian di antara para ulama mengatakan bahwa surat yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Fatihah, dengan berbagai macam alasan yang mereka sebutkan. Dari riwayat yang ada bahwa ada sebagian riwayat mengatakan bahwa pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam lamma sami'a an-nida ya Muhammad qala qul asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW mendengar ada seruan malaikat Jibril, kemudian Rasulullah diperintahkan untuk syahadat, kemudian Rasulullah diperintahkan untuk membaca surat Al-Fatihah. Dan ini adalah sebuah periwayatan yang menunjukkan kata sebagian kecil daripada ulama bahwa surat yang pertama kali turun itu adalah surat Al-Fatihah. Ala kulli hal, kalaupun kita mengatakan itu pertama kali yang turun adalah surat Al-Fatihah ataupun surat Al-Alaq, juga tidak akan ada perbedaan yang lahir dari pendapat-pendapat ini. Mau yang ngomong Al-Alaq, mau ngomong Al-Fatihah, sama saja gitu ya.
Hanya saja itu sekedar wawasan pengetahuan kita supaya kita juga tahu bahwa sebagian ulama mengatakan yang turun pertama kali itu adalah surat Al-Fatihah. Karena salah satu sebab juga kenapa mereka mengatakan surat Al-Fatihah itu adalah surat yang pertama kali turun, karena kita buka Al-Quran pertama kali suratnya adalah Al-Fatihah. Kemudian surat Al-Fatihah itu adalah ringkasan daripada Al-Quran. Jadi kalau ada orang tanya inti dari apa yang ada 6.660 ayat daripada ayat suci Al-Quran, itu intinya ada di dalam surat Al-Fatihah. Dari mulai Bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Adapun kalimat amin itu tidak termasuk ayat. Dan juga ini alasan-alasannya kenapa ada yang mengatakan surat Al-Fatihah itu tadi. Ya. Dan juga surat Al-Fatihah ini mempunyai keutamaan yang luar biasa, melebihi surat-surat yang lain. Saking banyaknya surat Al-Fatihah tersebut itu mempunyai kurang lebih 30 nama daripada surat Al-Fatihah. Jadi namanya itu 30. Di antara namanya terkenal dengan Ummul Kitab, induknya Al-Quran. Oh, induknya berarti kan ini. Itu alasan sebagian di antara para ulama. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, ketika menerima daripada ayat-ayat yang ada di dalam surat Al-Fatihah itu, banyak sekali periwayatan-periwayatan yang merupakan keunggulan dan kehebatan daripada surat Al-Fatihah. Sabda Nabi an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas, bainama Jibrilun qa'idun 'indan Nabi, suatu saat malaikat Jibril itu duduk di depan Rasulullah. Sami'a taghayyudan aw sautan min fawqihi farafa'a ra'sah. Tiba-tiba malaikat Jibril itu mendengar ada suara di atas kepalanya. Kemudian dia melihat ke atas. Kemudian malaikat Jibril berkata, hadza babun minas sama. Oleh Muhammad, ini ada satu pintu di langit. Futiha al-yawm, hari ini dibuka. Lam yuftah qat illa al-yawm, yang tidak akan pernah dibuka lagi kecuali hari ini. Jadi selama dunia ini, alam semesta ada, itu pintu cuman pernah dibuka sekali. Ya saat itu saja. Fanazala minhu malakun, kemudian ada malaikat turun. Faqala hadza malakun nazala ilal ardi wa lam yanzil qattu illa al-yawma. Kemudian malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, ini ada malaikat turun, yang dimana malaikat ini tidak pernah turun ke bumi kecuali pada hari ini saja. Fasallama, kemudian mengucapkan salam malaikat tersebut. Waqal, dan berkata, abshir binurain utitahuma lam yu'tahuma min qablik. Ya Muhammad, ya, bergembiralah, karena malaikat ini membawa kabar gembira, di mana malaikat tersebut membawa
dua pusaka yang tidak pernah diberikan kepada siapapun kecuali kamu. Dua khusus diberikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Fatihatul Kitab wa khawatimu suratil Baqarah. Ya, yaitu surat Al-Fatihah. Dan yang kedua adalah penutup ayat surat Baqarah. Tahu apa penutupnya? Amanar rasulu bima unzila kullun amana billahi. Itulah. Makanya dalam rotib Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, setelah baca Fatihah baca amanar rasul. Karena memang ini adalah anugerah. Malaikatnya tidak pernah turun. Pintunya enggak pernah dibuka. Pusakanya tidak pernah diberikan kecuali kepada Nabi. Makanya begitu besar fadilah daripada surat Al-Fatihah. Sehingga setiap muslim dan mukmin wajib untuk menghafal surat Al-Fatihah. Kan surat banyak. Surat itu tapi yang wajib dihafal khusus Fatihah. Kalau yang lainnya tidak wajib. Sampai kau hafalan Al-Baqarah yo. Dadi bakor. Ya. Nah, nek Fatihah wajib. Kenapa? Karena wajib kita baca dalam sholat. Kalau kita nggak baca dalam sholat itu nggak sah. Sehingga wajib untuk kita hafal. Kalau yang lainnya tidak. Ya, surat-surat yang lainnya tidak. Tapi khusus daripada surat Al-Fatihah wajib kita hafal. Ya. Nah, ini Nah, kemudian saya ingin mengulangi beberapa hal yang mungkin harus kita pahami. Di dalam surat Al-Fatihah itu adalah ringkasan daripada Al-Quran. Bahkan Asy-Syaikh Syata' Abu Bakar Syata' di dalam hasyiahnya ala i'anatut talibin, beliau mengatakan begini, Al-Quran intisarinya ada di dalam surat Al-Fatihah, dan inti surat Al-Fatihah ada di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim, dan inti daripada Al-Basmalah itu berada di dalam huruf ba, bismillah, bismillah. Kata beliau, dan huruf ba itu sendiri itu memberikan isyarat. Artinya adalah denganku, kata Allah, kana ma kana wa bi yakunu ma yakun. Denganku, kata Allah, apa yang telah terjadi maka hal tersebut sudah terjadi, dan denganku maka sesuatu yang akan terjadi pasti akan terjadi. Itu makna isyaratnya, makna isyari itu. Olehnya surat Al-Fatihah itu adalah induk dari, dan Bismillahirrahmanirrahim itu sendiri itu mempunyai banyak daripada khususiyah. Sehingga ketika kita makan sunnah Bismillahirrahmanirrahim, ketika kita minum sunnah Bismillahirrahmanirrahim, ketika kita masuk rumah sunnah Bismillahirrahmanirrahim,
Ketika kita kelon sunnah. Lho iya. Sampai ini iya Pak, baca iku. Iya dah. Baca bismillah dhisik. Aja sembarangan sampai. Dari sebelah kanan. Wah, sampai kelon dari sebelah kanan. Lewat endi? Wong ana di tengah. Ono arek cilik Pak sampai niki yo. Ya. Makanya bismillah itu sendiri mempunyai banyak daripada rahasia. Ya. Dan disyariatkan di dalam berbagai macam pekerjaan. Ya, apapun daripada pekerjaan tersebut sunnah untuk membaca bismillah. Ya. Bahkan para ulama ada satu ijazah dari ba'du masyayikhna bahwa membaca bismillahirrahmanirrahim sebanyak 19 kali, ya, ada yang mengatakan 21 kali sebelum tidur, itu akan bisa menjaga kita selama kita tidur. Dijaga dari semut, dijaga dari ular, ya, insya Allah juga dijaga dari santet. Ya tahu. Bahaya wong itu. Kapan sih santet itu bekerja? Pas Anda tidur malam hari. Sampean turu teko iku. Makane sampean baca bismillah. Ya. Oleh karena itu, ya, bismillahirrahmanirrahim termasuk salah satu di antara ayat yang ada di dalam surat Al-Fa menurut Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat dari surat Al-Fatihah dan ayat dari setiap surat, kecuali satu surat, yaitu surat Bara'ah atau surat At-Taubah. Tidak ada bismillahnya memang itu. Kalau yang lainnya, bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat, ini menurut Imam Syafi'i, dari surat Al-Fatihah dan ayat dari setiap surat. Beliau berdasarkan atas, ya, apa yang tertulis di dalam Al-Qur'an. Saya mau tanya, di dalam Al-Qur'an setiap awal surat ada bismillah enggak? Ada. Dan para sahabat tidaklah mencantumkan sesuatu di dalam Al-Qur'an yang bukan ayat Al-Qur'an, supaya tidak ditambah-tambahi dan tidak dikurang-kurangi. Sehingga ketika para sahabat yang ada di dalam Quran Utsmani tersebut itu mencantumkan bismillahirrahmanirrahim di setiap surat, berarti itu adalah tanda bahwa bismillahirrahmanirrahim itu adalah ayat untuk setiap surat. Ya. Apalagi di dalam surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah, gini Pak, ada dua riwayat. Karena surat Al-Fatihah ini tadi sangat terkenal dan sangat bermartabat dan fadilahnya besar. Makanya surat Al-Fatihah itu turun bukan sekali kepada Nabi, tapi beberapa kali. Bukan sekali, tapi beberapa kali. Nah,
di antara periwayatan yang ada periwayatan tanpa basmalah, tapi juga ada periwayatan yang disertai dengan basmalah. Itu ya. Dan bahkan ada hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Idza qara'tum alhamdulillah faqra'u bismillahirrahmanirrahim. Innaha ummul Qur'an wa ummul kitab was sab'ul mathani wa bismillahirrahmanirrahim ihda ayatiha." Nabi sampai bersabda begitu. Apabila kalian membaca alhamdulillahi rabbil alamin, bacalah juga bismillahirrahmanirrahim. Karena surat Al-Fatihah itu terkenal dengan ummul kitab, kata Nabi. Terkenal dengan sab'ul mathani, 7 ayat yang mulia. Terkenal dengan ummul Quran, kata Rasul. Dan bismillahirrahmanirrahim salah satu di antara ayat yang ada di dalam surat Al-Fatihah. Jelaskan ini. Menunjukkan bahwa bismillah itu termasuk ayat surat Fatihah. Tapi memang ada periwayatan, ya, indahnya perbedaan para ulama kalau kita menyikapinya dengan baik. Ada periwayatan ketika datang kepada Rasulullah surat Al-Fatihah tidak ada basmalahnya, langsung alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Ada. Dan itu diambil oleh sebagian ulama. Kalau memang surat Al-Fatihah itu ada bismillahnya, maka setiap turun ayat tersebut atau surat tersebut seharusnya periwayatannya ada bismillahirrahmanirrahim. Tapi nggak ada. Kalau kata Imam Syafi'i, ya yang nggak ada itu dilengkapi dengan yang ada. Apalagi tadi hadis saya sebutkan, Rasulullah mengatakan, bismillahirrahmanirrahim itu salah satu di antara ayat daripada surat Al-Fatihah, itu kata Nabi. Lagian julukan surat Al-Fatihah itu adalah 7 ayat. Nah, kalau bismillahirrahmanirrahim tidak masuk, pira dadi ini? Temenan dah sampean. Hitungin. Itu. Alhamdulillah rabbil ar-rahmah maliki yaum iyyaka na'budu ihdinas siratal ladzina. Beda berarti? Nah. Nek gak ditambahi bismillah, nek ditambahi bismillah 7. Kurang dong. Tapi para ulama-ulama itu tidak sebodoh pemikiran kita. Kurang dong. Entenono se jare sapa ku kurang 7 kok. Ngene sampean iki ya. Ulama itu cerdas. Makanya itu perbedaan itu adalah rahmat dan semuanya punya oh makanya ojo tukar. Nek tukaran iki teploki ngene sing neploki iki wong Nasrani Yahudi. Cek kober ya. Kadang-kadang ngono wong ngono. Memang itu senjatanya orang-orang non muslim. Apa? Mengadu domba. Kadang aku rodok mangkel Pak ngono-ngono Pak. Lah wong Palestina lagi berjuang. Sing ndek kene ngembosi. Lapo kono iku demo-demo Palestina lho. Lapo urusanmu, kon gak melo demo mangan di oma turu kelono mbek bojomu. Wong iku duduk demo
aspirasi masyarakat, menunjukkan ya bahwa kita bersimpati. Beda no ambek demo, gak ngerti bahasa itu. Iku golongan iku Pak, sing sering ngerti saya, ngerti kan? Kata sebut no, kau saya, kau enak kon sebut no. Wong lagi membela negara mereka, kayak apa kok iku? Ajarono rakyatmu iku tauhid, ojo sampai nyembah kuburan, loh. Iki stres ah. Iya dah. Ngomong sing ngono gak gelem bela Palestina iki. Sampai kate kelambi iki, waduh. Ditangkep sampean. Iya, coba sampean umroh kate kelambi iki, ditangkep sampean. Penjara sampean. Nggih, aja dikate lho ya pas umroh lho ya. Engko sampean dikate tekon di iya aku Masjid Ampel Habib Mustofa. Lho aku ditegepi. Iya lagi. Jadi kita ini diadu aja sesama muslim. Ya Pak. Golongan adu domba. Kak melok unjuk rasa ya. Melok komentar. Wis turu de oma mangano de oma ya. Kelono mbek bojomu, hitungen duitmu. Ya, gak usah nyumbang kon gak apa-apa. Iya. Ini namanya perbedaan umat Nabi itu rahmat. Oh ngene kon duwe dalil. Iya wis. Dalilmu sip, dalilku padha sipe lah ngono. Sampeyan duwe dalil, aku duwe dalil. Sampeyan gak gelem kate bismillah, monggo ya ta. Aku kate bismillah ya monggo. Ruwet aku maulitan monggo, kon gak maulitan monggo. Gak iso, kon nek maulitan neraka. Ya ono. Gak teko tapi. Gak teko dibedil ae. Lah mana sing ngono-ngono iki, Pak ya? Gak ono kerjaan. Ya. Perbedaan umat Nabi itu adalah rahmat. Ya, untung. Nah, yang mengatakan bahwa kata siapa tidak tujuh walaupun tanpa bismillah dipisah. Siratal ladzina an'amta siji ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dadi pira? Itu. Cerdas ya. Cerdas nek awak iki iya apa jawabane ngono Mas. Tapi berhubung ulama iki cerdas iki dodok wong bodoh ya enggak? Iya, jadi perbedaan ulama itu begitu, rahmat. Ya. Dan di sini kultur kita, budaya kita mayoritas bermadhab Syafi'i, ya dah. Semuanya itu bermadhab Syafi'i, hampir mayoritas. Muhammadiyah, NU, itu kabeh madhab Syafi'i, Habaib itu madhab Syafi'i semua. Sehingga mereka itu pun kalau baca Fatihah pakai Bismillahirrahmanirrahim. Ya toh. Kalau di luar sana ya, ndak pakai Bismillah, gak apa-apa, itu budaya. Mengikuti madhab itu wajib dan itu budaya satu kaum. Kalau di daerah Afrika lebih banyak yang bermadhab Abu Hanifah. Daerah sini lebih banyak Syafi'i. Nggak apa-apa, mau ikut Abu Hanifah boleh, mau ikut. Cuman kadang-kadang kalau menyalahi budaya itu dan adat istiadat itu akan menimbulkan permusuh. Kan begitu. Nggih Bang? Iya.
Jadi kalau ada satu kaum tiba-tiba datang ke sini, kemudian dia membawa ya madhab selain madhab Syafi'i, ya dah. Loh, dari syariat enggak haram, enggak. Tapi Anda menyalahi budaya yang ada saat itu, adat yang ada saat itu. Kalau tiba-tiba Anda dimusuhi, ya ojo salah no. Karena itu sudah menjadi adat istiadat. Ya toh? Iya. Makanya tengok loh para wali songo dulu. Mereka ya kadang-kadang nggak mau nyembelih sapi biyen. Nyembelih sapi pas dakwah. Nek saiki yo enak rek. Biyen pas dakwah sapi ojo sebelah sapi. Kan dulu banyak orang-orang bukan sapi itu haram menurut mereka, tapi budaya orang saat itu memuliakan ojo dianui dhisik. Wis bapak nono sapi ojo disembel. Sembelih mangan apa? Ayam. Ngene lah. Mangane mungkin ya doyan ayam soalemu. Ya. Nah, dulu mereka tidak melakukan itu. Ya apa nyembelih sapi? Ojo sembelih ngono. Haram. Gak ngomong haram enggak, tapi itu menyalahi budaya. Begitu. Iku wong cerdas, wong berpolitik dalam berdakwah. Sampean merong-merong kok ya mengikuti selain madhab Syafi'i di sini, jangan disalahkan kalau menimbulkan gesekan, karena memang budaya di sini itu bermadhab Syafi'i. Lupa aku, oh ya, di Masjidil Haram itu kate Bismillah, ya dah, kate Bismillah. Ya karena memang madhab mereka beda. Madhab mereka beda. Ya. Kita saja, Beb, di Arab Saudi nggak boleh maulitan. Kita datang ke sana menghormati, yo gak maulitan. Coba dek kono gawe acara solawatan. Sing teko ewonan. Ditangkap sama seperti kalau bawa bendera Palestina di sana, ya nggak ya kita hormati yang ada di sana, ya wis gak kate ya wedi ditangkap sih nek iku daripada ditangkap ya. Iya menghormati karena itu budaya. Tapi ya memang kalau di sana itu ya madhabnya bukan madhab al-Imam Syafi'i. Madhab yang ada di sana itu adalah madhab al-Imam Ahmad ibnu Hambal, ya, Hambali. Nah, dalam madhab Imam ibnu Hambal, ya, Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk ayat dari surat Al-Fatihah, masuk. Tapi sunnah dibaca pelan. Iya, sunnah dibaca. Jadi baca tetap. Kalau nggak baca nggak sah Fatihahnya. Sampean. Nek gak bocor nggak sah. Jadi kalau Anda di sana mesti imamnya baca, tapi di pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahnya keras. Nggih, Bang, nggih. Itu dalam madhab Imam Ahmad. Makanya kalau mau ngikuti sana pelajarono dhisik. Ojo kok gak ono bismillah wis melok. Nek kene gak maca bismillah. Lho yo gak sah sembayangmu. Karena di sana itu juga baca, cuman sunnah pelan. Ojo melo-meloan tok ae gak ono ilmu bebek iki memang. Torok bunte. Iya.
Pak. Iya. Mudah-mudahan itu ya orang-orang yang tanpa bismillahirrahmanirrahim yang baca itu mereka mengetahui hal ini. Jangan sampai mereka tidak mengetahui dengan ikut-ikutan tapi tidak tahu ilmunya, bahaya. Itu namanya mengikuti madhab tapi serampangan. Ya. Dan itu hukumnya adalah haram. Haram. Memang ada ulama yang tidak membaca bismillah baik secara pelan ataupun keras seperti madhab Imam Malik. Tapi masalahnya Anda itu mengikuti imam Masjidil Haram. Itu untuk mengikuti imam Imam Masjidil Haram itu bermadhab Hambali. Jadi kita harus paham, harus mengerti. Ojo melo-meloan. Ya. Loh Beb, sekarang begini. Saya sholat di belakang imam. Imamnya enggak baca kan biasanya kan ono sampean sama mlebu rek apik masjid mlebu. Ternyata imamnya lu kok cingkrang ini. Ya kan biasanya kan ngono, Pak. Sama ngerti kan? Ngerti kan? Ayo. Akhirnya jadi imam. Gak baca bismillah. Dan Anda madhab Syafi'i, wong NU, Muhammadiyah, ya. Kok gak baca bismillah? Ya. Kalau memang Anda yakin dia nggak baca, nggak boleh Anda bermakmum dengannya. Nggak sah. Tapi kalau Anda tahu dia baca bismillah walaupun pelan, maka sholat Anda sah. Loh Pep, aku gak ngerti. Gak tak takau ibisan. Sampai takoi lah tukaran. Mau baca bismillah ndak? Apa kon iki? Kalau Anda tidak tahu dan tidak tanya, ya berarti itu hukumnya sholatnya sah-sah saja. Tapi kalau Anda tahu yakin gak boco, ya toh, la sirran wala jahran, tidak secara pelan, tidak juga secara sampean gak oleh makmuman ambek wong-wong itu, tidak sah hukumnya. Karena menurut kita madzhab Syafi'i sholatnya nggak sah. Makanya sampean iku nek dadi makmum, ya makmum ngomong sing jelas-jelas nek gak jelas takut beda madhab, bukan beda agama loh ya, beda madhab. Mengikuti beda madhab itu hukumnya makruh ya. Kecuali kalau dia tahu bahwa dia tidak mengerjakan salah satu rukun yang wajib dalam madhab kita, maka kita tidak boleh untuk mengikutinya, tidak sah sholat kita ya. Jadi supaya Anda paham, apalagi nek sembayang mbek wong-wong iku Pak ya, sing biasa membid'ah-bid'ahkan dan mengkafir-kafirkan, itu dalam fikih terkenal mereka adalah ahlul bid'ah. Jadi wong-wong iku sing ahlul bid'ah ya iku. Di dalam fikih itu. Salat di belakang ahlul bid'ah itu hukumnya makruh. Bahkan Asy-Syaikh Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah mengatakan lebih baik sholat sendiri daripada sholat di belakang ahlul bid'ah. Ya, itu kata beliau. Tapi menurut Al-Imam Romli gak apa-apa wis sembayang untuk 27 kan berjamaah tuh, berjamaah. Nah, ini sampean enak jadi kene sembahyang masjid ya sampean gak ragu
gak ragu-ragu. Aja sembarangan mlebu masjid kadang-kadang. Ya. Aja sembarangan, suarai enak. Sampai nek ndelok imam suarai enak, rungokno kaset podo. Iya dah? Iya. Seharusnya itu Anda melihat sholat itu adalah kualitas. Jangan melihat hiasannya. Nah, kualitas itu dilihat dari imam, bukan dari suara imam. Lah nek imame wong baik, itu lebih diharapkan untuk diterima. Ojo ndelok enak-enakane tok. Nek sampeyan ndelok enak-enakane tok, burung B yo iso enak suarae. Nek dilatih. Iya. Makanya jadi imam itu ada kriteria-kriterianya. Makanya jadi imam itu yang lebih afdal untuk menjadi imam itu bukan yang paling enak suara, tapi yang paling mengerti hukum halal dan alias yang paling mengerti hukum fikih. Itu yang paling afdal. Ya. Oleh karena itu, sudah jelas di dalam daripada madhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu bahwa yang namanya surat Al-Fatihah itu 7 ayat dan masuk di dalamnya yaitu ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Dan perlu untuk diketahui bahwa juga dianjurkan termasuk ayat dari setiap surat. Nah, kemudian kecuali surat Al-Bara'ah. Bara'ah atau surat At-Taubah. Nah, kalau surat Taubah tidak boleh kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Hukumnya haram. Jadi kalau baca surat At-Taubah itu kan kenapa hukumnya haram? Karena surat Taubah itu dimulai dengan bara'atun minallahi. Isinya berisi daripada peperangan. Tidak layak untuk dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan para sahabat pun tidak mencantumkan bismillah di awal. Oleh karena itu kata Syekh Ibnu Hajar, haram untuk Anda baca di awal surat At-Taubah dan makruh untuk dibaca di tengah-tengah surat At-Taubah. Ya. Dan juga menurut Imam Romli makruh dibaca di awal, mubah dibaca di tengah-tengah. Jadi kalau Anda baca surat At-Taubah itu kan panjang. Ingat kalau Anda suatu saat berhenti terus Anda buka lagi, mau membaca kembali nggak usah pakai bismillah. Ya. Itu tidak diperkenankan dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Nah, kemudian surat atau Bismillahirrahmanirrahim tersebut itu itu adalah salah satu di antara ayat yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qur'an, juga selain Al-Fatihah juga diberikan dalam surat Sulaiman. Ya. Wa annahu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tapi itu menimbulkan pertanyaan. Katanya nggak pernah turun kepada nabi-nabi sebelumnya. Oh, jawabannya adalah yang tidak pernah turun itu surat Al-Fatihah, bukan ayat Bismillahirrahmanirrahim. Ya.
Oleh karena itu para ulama memastikan bahwa Bismillahirrahmanirrahim adalah ayat di dalam Al-Quran secara ijma. Ya, jadi Bismillah itu termasuk ayat Al-Quran karena masuk di dalam surat Sulai dan itu disepakati oleh para ulama. Adapun Bismillah dia itu adalah ayat daripada surat Al-Fatihah, terjadi perbedaan di antara para ulama. Dan yang terpenting daripada hal tersebut yaitu adalah ya sering-sering saja menyebutkan kalimat Bismillahirrahmanirrahim karena memberikan keberkahan yang luar biasa. Saya tutup ada satu cerita singkat saja bahwa ada seorang suami yang ya, dia itu tidak suka dengan istrinya, nggak senang dengan istrinya, dikawinkan paksa mungkin. Ya. Nah ternyata si suami itu sering sekali memberikan ancaman, ya, intimidasi kepada istri. Entah itu di lemarinya ditaruh ular, entah itu ditaruh ini, intimidasi lah, supaya si istri ini tadi minta cerai dan selesai. Tapi karena istrinya ini orang solehah, tiap mau melakukan apapun selalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Atau buka lemari Bismillah, ya, atau buka kelambi Bismillah, pokoknya semuanya, sehingga Allah memberikan kepada dia keselamatan. Setiap intimidasi yang dilakukan oleh si suami apapun itu, karena dia mulai pekerjaannya selalu dengan Bismillah, dirubah oleh Allah menjadi sebuah kebaikan. Makanya luar biasa daripada bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan daripada hal itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Innahu ala ma yasha'u qadir. Bil ijabati jadir wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamta. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlan قرابات لنا في ديننا مع أهل القتل وثا وذكر ربي وفقنا ووفقهم لما ترضى في قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاء أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأهجرنا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى السحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا فاتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وامن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودين والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجودا من نال باكتساب من بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوء صلى وسلم ربي عليه عد الحب عدادة الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. السلام عليكم ورحمة الله.